Itu kita bisa melihat bagaimana media sosial ini menjadi salah satu media yang digunakan baik itu untuk mereka mencari informasi ataupun menyebarkan informasi. Pak Nasir, lone wolf atau serangan yang dilakukan oleh satu orang ini sebenarnya kan tadi kita sempat ngobrol bukan hal yang baru gitu. Dan kita bahkan tadi Bu Kony menyebutkan istilah ini pun datang dari barat. Bagaimana white supremacy ini juga melakukan aksi-aksi lone wolf seperti itu. Tidak terkait agama tertentu atau ras tertentu saja. Media sosial perannya dalam mengembangkan atau membuat ini lebih burukkah, lebih baikkah atau bagaimana Pak Nasir? Ya, media sosial itu kan sebenarnya fasilitas yang memudahkan. Kita mudah untuk saling silaturahmi, kita mudah untuk saling tanya kabar, kita mudah untuk saling sharing, tulisan, video, foto dan lain-lain. Jadi ya memang kita patut berterima kasih bagi orang yang telah menemukan media sosial tersebut. Ya, namun bagi orang yang kemudian telah menyalahgunakan, ini dia menyalahgunakan. Dengan fasilitas itu seharusnya digunakan untuk hal-hal yang positif. Tetapi ya positif bagi kita, ya bagi mereka beda. Negatif bagi kita, bagi mereka positif. Begitu. Nah, mereka juga tidak peduli siapa yang penemu dari media sosial. Ya, kita tahu penemu Facebook siapa sih? Bukan Muslim, ya. Tetapi banyak mereka menggunakan, dipergunakan juga. Ya, bagi mereka wah ini suatu hal yang sangat bagus. Makanya ya rekrutmen zaman sekarang itu lebih dahsyat dari rekrutmen zaman dahulu, lebih cepat, lebih efektif. Ya, dulu kita harus kumpul bersama baru kita bisa sharing. Nah, inilah yang kemudian yang susah untuk kita bendung. Benarkah perlawanannya memang harus tetap dari media sosial dan internet? Ya, tetap pendidikan itu. Nah, tapi begini, ya kita lihat bahwa penegakan hukum itu penting. Namun kita perlu juga rehabilitasi mereka. Ya ibarat sekarang ini seperti para pecandu-pecandu narkoba. Dari zaman dulu sekarang kita nggak bisa menghentikan sama sekali narkoba tersebut. Ya, kalau semuanya kita lakukan penegakan hukum, ya semua kasus kadang-kadang penegakan hukum itu, maaf ini Pak Rekwanto, ini saya menilai, yang dulunya dia sebagai followers, lalu kemudian ketika dalam penjara, dia mendapat suatu hal yang baru. Awalnya followers, meningkat dia levelnya. Bukannya jadi hardcore, jadi leader ya. Begitu. Bukannya terbina malah. Nah ini yang perlu dilakukan mapping sejak awal daripada saat di penangkapan, sehingga kita bisa lihat yang mana layak memang harus ditegakkan hukum, yang mana kemudian kita harus masuk kepada rehabilitasi. Ya, nah ini yang perlu kita bedakan. Dan bukan berarti yang sudah ditegakkan hukum dia tidak perlu rehabilitasi. Nah ini PR besar, terutama bagi pihak BNPT ya, untuk bagaimana memberikan reedukasi kepada mereka ini. Kalau untuk mencari sesuatu yang negatif sangat mudah dan sangat banyak, tapi bisakah melakukan hal yang sama? Seperti begini, kalau seorang netizen mencari informasi yang dia inginkan, maka dia hanya tinggal mengetik kata-kata yang dia suka, begitu. Tapi kalau kita mau memberi efek positif bagi mereka, mereka tidak mencari kata-kata tersebut, sehingga tidak mudah menanamkan hal yang positif, begitu. Bagaimana bentuk perlawanannya? Karena kepolisian sudah mengatakan bahwa cyber ini menjadi salah satu fokus pada kepolisian. Bentuknya apa, Pak Rik? Kalau dikatakan bahwa kepolisian akan fokus pada cyber, apakah hanya menutup situs-situs yang dipercayai mempengaruhi secara negatif? Kita punya Cyber Patrol ya, jadi memang dikhususkan untuk melihat situs-situs tersebut dan kita koordinasikan dengan Kemenkominfo. Sudah ada undang-undangnya, itu bisa diblokir atau ditutup. Namun ini kan sangat fleksibel di dunia maya. Hari ini tutup, sore dibuka. Sore ditutup, besok pagi dibuka dengan nama yang berbeda. Kontennya tinggal dimasukkan lagi oleh mereka. Jadi Cyber Patrol memang efektif untuk melihat dan menutup. Namun juga tidak untuk kemungkinan itu dibuka terus. Kalau orang dibalik situs-situs tersebut apakah ditindak? Nah ini yang undang-undangnya sedang dilakukan revisi ya. Salah satunya apakah adminnya itu sebagai penyedia jasa dan mengkolaborasikan komunitas itu bisa ditindak. Kemudian apakah orang yang berniat kemudian sudah berangkat ke Syria bergabung dengan ISIS itu kembali apakah bisa tindak, ya kan? Kemudian orang yang sedang berkumpul merencanakan sebuah rencana terorisme, ya lewat kumpulan-kumpulan tertentu sudah bisa tindak. Ini sedang dilakukan revisi-revisi. Mudah-mudahan ada perbaikan yang ke arah lebih baik lah. Ujungnya lah untuk mencegah jangan sampai ini berlangsung terus. Kalau Bu Kony, Anda idealnya bagaimana Bu Kony? Karena kalau seperti kata Pak Rik tadi, kalau memang bisa ditindak, mungkin seorang admin sebuah grup chat di WhatsApp begitu, kalau memang dia sudah mendorong
sebuah tindakan, apakah ini harus bisa ditindak dan bagaimana undang-undangnya pula untuk ini? Jadi begini, kalau ditanya harus apa, sudah jelas ya, dimanapun juga namanya terorisme itu dikonter oleh negara. Dan driving force-nya itu pasti militernya. Misalnya Cina ya, dia langsung bikin cyber troops army, kemudian dia bikin juga Google Maps, Google sendiri dan sebangsanya. Sekarang di kita kan nggak terjadi. Di mana-mana driving force-nya should be di angkatan udara untuk cyber ini kan. Bahwa polisi punya dan dalam bentuk patrol itu betul ada, tetapi jangan lupa tugasnya itu utamanya adalah di militer. Maka tadi kan saya bilang TNI kita tuh sudah lama jauh ditinggalkan dalam counter terrorism. Nah, kedua, kita ini kan bicara masih tadi saya bilang bom panci dan lain sebangsanya. Lupa bahwa ada 9 devices yang akan dibuat oleh para pengantin bunuh diri yang lone wolfer ini. Pertama adalah mereka pakai baju sendiri, mati sendiri. Kedua mereka pakai vehicle, ya kan, kendaraan mobil. Ketiga dia pakai motor. Nah 3 lainnya belum terjadi di Indonesia, tapi pasti akan segera terjadi karena sudah terjadi di luar. Apa itu? Satu, mereka menggunakan kekuatan kapal laut, craft, sea craft. Jadi bentuknya apapun tapi dari laut. Kemudian dia kemampuan scuba. Jadi dia bisa menyusup pakai apa nih, kemana nih, ke instalasi misalnya ke Priok, dia ledakin bisa aja kan. Nah yang ketiga adalah kemampuan aerial. Baik itu drone, baik itu mini helikopter, baik itu mini drones. Nah ini kan yang sekarang kita lihat nih, dalam kenyataannya kita bisa ke mall, drone dibeli cuma 15 juta. Nah, hal-hal ini semua, ini menghubungkan ini juga kepada hukum udara kita bagaimana. Makanya saya bilang, mengcounter terorisme itu harus holistic approach. Nggak bisa lagi nih, TNI diperbantukan kepada polisi untuk menindak di mana. Sudah nggak bisa begitu. Tadi kita ngobrol pada saat off, bagaimana TNI sendiri menjual ancamannya itu apa, itu juga mesti jelas sehingga kemudian kekuatan cybernya, kekuatan counter terorisme dari land, air and sea-nya itu bisa diimprove. So far kan yang terjadi mereka punya cyber tapi menurut saya nggak efektif dibandingkan punya cyber polisi. Saya lebih lihat cyber polisi lebih efektif pada saat ini. Gitu. Pak Nasir, Anda setuju bahwa seharusnya memang dikerahkan dari TNI ini juga memang harus lebih maksimal lagi dan ini akan membuat teroris lebih gentar? Memang harus sinergi ya, gitu. Saya sebagai warga sipil ya melihat dulu tuh waktu saya masih aktif-aktif itu ya, melihat aparat tuh baik polisi tentara sama aja begitu. Jadi kedua-duanya itu ancaman begitu. Nah, maka menurut saya ya kedua-duanya memang harus diperkuat begitu. Itu yang bahasa saya tadi, tidak ada satu institusi diperbantukan ke institusi lain. Ini sudah harus sejajar. Kalau pelaku khususnya untuk lone wolf, mungkin Anda melihat dari kacamata yang dulu pernah berada di sisi sana begitu. Apa yang akan menggentarkan dia? Karena tampaknya aparat pun dia serang begitu. Apa yang bisa menggentarkan kalau dia memang tidak takut dengan aparat yang bersenjata? Ya mereka ini orang-orang yang nekat. Ya. Mereka di antara mereka kalau sudah nekat tuh ya sudah nggak peduli keluarga, nggak peduli anak-anaknya, ya bisa mereka tinggalkan. Ya mereka orang yang tega. Anak istrinya saja tega disengsarakan, apalagi dia mensengsarakan orang lain. Ya begitu. Tapi kan pasti ada sesuatu yang bisa membuat dia gentar. Masa dia tidak takut sama sekali begitu dengan suatu. Bahkan entah itu takut, ya mungkin takut kehilangan keluarga itu sesuatu yang tidak terbayang oleh kita. Jaminan surga. Tapi itu yang dijual jaminan surga itu kepercayaan, keyakinan kan. Nah makanya kalau di luar itu tidak bisa counter terorisme itu berdiri sendiri. Tetapi ada counter ekstremisme and counter radikalisme. Jadi itu yang berdua ini harus mengapit si counter terorisme karena kan ekstremis itu lahir dari keyakinan yang kita nggak bisa ukur. Kalau udah atas nama agama orang bisa ngapain aja kan? Karena keyakinan. Kalau bersangkut sama cyber dari media sosial, ya kita melihat ada bahasa tadi sebutkan bahasanya itu. Kadang bahasa yang mereka klik itu bukan bahasa yang kita pakai, begitu. Kita kadang suruh pakai kata damai, begitu kan? Mereka tidak akan mencari kata damai. Nah ini yang kadang kita perlu mencari kreativitas dari anak-anak muda kita. Ya bahasa gaulnya anak-anak remaja, ya kemudian kita beri mereka macam satu motivasi bagaimana mereka bisa membuat grup chat ataupun media sosial dan lain-lain, blog, ya website, ya dengan bahasa mereka. Jadi pada saat di search mereka terarah ke sana begitu. Lalu masalah takut, ya mereka kan cuma takut kalau masuk neraka, begitu soalannya. Tetapi masalah faham surga neraka ini yang menjadi keliru bagi mereka. Ya mereka menganggap bahwa membunuh itu malah berpahala. Nah bagaimana dengan bahasa gaul anak-anak muda ini bisa diarahkan bahwa membunuh itu tetap masuk neraka. Ya, apapun niatnya. Nah, ya itu dia. Nah ini biar bagaimana dikemas dengan bahasa anak muda. Begitu. Jadi tugasnya dengan bahasa mereka juga, kalau bahasa religi mereka. Untuk menggentarkan mereka bukan show of force dari kepolisian, mungkin ini sesuatu yang tidak menggentarkan begitu Pak Riga. Membunuh satu orang itu tanpa sebab yang jelas sama aja membunuh seluruh umat manusia. Iya itu dia. Itu juga mesti dipahami. Dan dalam konteks beragama juga tidak ada bunuh diri.
Kalau gugur dalam tugas, dalam perjuangan iya. Tapi sengaja bunuh diri itu masuk neraka. Itu yang harus diyakinkan Iya, sebenarnya. nah konteks lone wolf ini kan tadi kembali ke awalnya ya. Mereka memang secara ekonomi, secara hubungan sosial, secara kekerabatan, keluarga itu memang minimalis. Tapi memang dalam suatu kasus-kasus kita pelajari, tadinya dia bagus bersosialisasi dengan keluarga, dengan teman, dengan apa. Ya, seperti yang menempelkan bendera di Polsek Kebayoran Lama, ya itu bagus. Nah setelah dia mengikuti kelompok tertentu, pengajian eksklusif, ya dia berubah. Ya tadinya dia kredit motor, bayar biasa, terus tiba-tiba ini riba, ini haram, dan seterusnya. Jadi drastis. Berteman sudah pilih-pilih. Ya kan, makan apalagi. Oke, tidak lantas salah tapi harus lebih Nah, kuncinya begitu kalau memang ada tanda-tanda. Biasanya orang yang masuk ke eksklusivisme itu pengajian ataupun majelis, ya kan kita katakan demikian, itu langsung dikunci. Dikunci tidak lagi dia bisa berhubungan dengan ustadz atau kiai lain ya. Nah, memang kuncinya satu, jangan berguru sama satu orang. Jadi banyak lah itu. Jangan baca buku satu aja, banyak buku. Ini teori sama dengan dokter, harus ada second opinion. Ya, itu dia second opinion itu penting. Buat perbandingan penting. Jadi karena tidak diarahkan oleh satu orang dengan pemahaman guru-guru kita, imam-imam besar kita, wali-wali kita dulu, ulama-ulama terdahulu itu gurunya banyak, nggak satu. Jadi ilmunya juga tinggi. Sedikit saja dari Bu Kony, bisa dicegahkah lone wolf ini? Sangat bisa. Dan salah satu yang penting juga ya, walaupun 3,7 miliar, ini kan kita mesti lihat terorisme begini. Ukur berapa manusia di dunia ini punya devices. 3,7 miliar. Jadi kalau 3,7 miliar tiba-tiba switch otaknya tiba-tiba ke keyakinan yang salah, itulah mereka menjadi device hidup. Nah, bagaimana misalnya counternya? Saya rasa juga propaganda itu penting. Bukan saja melalui sosial media. Misalnya saja kita kan setiap masuk mall, mendekati mall bisa diblas makanan atau apa. Mungkin sudah waktunya negara sekarang memblas peringatan tentang bahayanya ekstremisme, kemudian terorisme dan radikalisme. Otomatis masuk di HP. Bukan cuma menawarkan produk aja ya. Pendekatan yang menarik karena mungkin bukan pendekatan keras, tapi ternyata itu dia bisa berbicara dengan mereka yang mungkin tidak menyangka gitu masuk ke dalam gadget mereka. Terima kasih banyak Pak Arik, Bu Kony, Sama-sama, terima kasih banyak sudah hadir di Sapa Indonesia Pagi.